أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna khairal hadithi kitabullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Bapak dan Ibu sekalian, alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kita kesempatan untuk hadir di Masjid Babu Salam yang semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberkahinya. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita akan melanjutkan kembali hadis yang ke-31. Hadis yang ke-31. Hadis yang ke-31 ini temanya fadluz zuhdi, keutamaan zuhud. Ya, keutamaan zuhud. Biasanya kalau kita mendengar kata zuhud itu identik dengan apa, Bapak dan sekalian? Orangnya compang-camping, ya, kumuh, ya, dan yang identik dengan seperti itu, ya, miskin dan sebagainya. Ya, nanti kita akan mengetahui kira-kira zuhud yang dimaksud itu zuhud seperti apa dari hadis yang ke-31 ini. Al-hadisu al-hadiyah wa salasun. Hadis yang ke-31, fadluz zuhdi, keutamaan zuhud. Semoga nanti dari sini kita ada pencerahan kira-kira apa yang harus aku lakukan, yang kita lakukan supaya kita mencapai level zuhud. Karena level zuhud sama waro' ini hampir sama. Tapi kira-kira lebih tinggi mana, Bapak dan sekalian? Zuhud atau waro'? Waro' atau zuhud? Waro' atau zuhud? Zuhud atau waro'? Nanti kita bahas kira-kira tinggi mana kedudukan orang yang berbuat zuhud atau waro'. Kita baca dulu hadis yang ke-31 ini. An Abil Abbas Sahlin Ibni Sa'din As-Sa'idi radhiyallahu anhu qala jaa rajulun ilan nabiyyi sallallahu alaihi wasallam faqala ya Rasulallahi dullani ala amalin idza amiltuhu
ahabaniyallahu wa habaniyan nasu faqala ishad fi dunya yuhibbakallahu washhad fima indan nas yuhibbakal nasu. Iya, sangat dipahami ya. Izhad fi dunya yuhibbakallahu washhad fima indan nas yuhibbakan nasu. Hadis pun simple. Kita baca artinya dari sahabat Abbas Sahlin ibni Sa'di as-Sa'idi, semoga Allah Subhanahu wa taala meridhoinya, beliau berkata, jaa rajulun, telah datang seorang laki-laki, ila, kepada an-nabi sallallahu alaihi wasallam, kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Faqala, kemudian laki-laki tersebut bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atau berkata, ya Rasulullah, wahai utusannya Allah, wahai Rasulullah, dullani, tunjukilah aku, ala amalin, atas sebuah amalan, idza amiltuhu, seandainya aku mengerjakan amalan tersebut, ahabaniyallahu, maka Allah akan mencintaiku, wahabiyan nasu, dan manusia juga akan mencintaiku. Berarti datang seorang laki-laki berkata kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, tunjukkanlah sebuah amalan yang apabila amalan tersebut aku lakukan, maka Allah akan mencintaiku dan manusia juga akan mencintaiku. Faqala, kemudian Rasulullah menjawab, ishad fid dunya, zuhudlah kamu terhadap dunia atau di dunia, yuhibbakallah, maka Allah akan mencintaimu. Washad fima indan nas, dan zuhudlah terhadap apa-apa yang ada pada manusia, yuhibbakan nasu, maka manusia akan mencintaimu. Hadisun hasan, hadis hasan riwayat Ibnu Majah dan selainnya dengan sanad ya hasan. Berarti sampun mudah dipahami nama dereng hadis ke-31 ini, mudah nggih, sangat simpel. Artinya pun kalau kita ingin mendapatkan kecintaan Allah, amalan yang bisa kita lakukan adalah zuhud di dunia. Dan orang yang ingin memiliki, merasakan, mendapatkan cintanya manusia, salah satu amalan yang dilakukan adalah zuhud terhadap apa yang sudah dimiliki orang lain. Berarti sangat mudah, sangat mudah. Berarti bukan harus tampil lecek nggih. Bajunya kalau yang sudah bagus, pengen dipanggil orang zuhud, ganti baju ya. Ganti baju, sobek-sobek ya. Ini ketimbang kita dikatakan orang yang sombong, mendingan ini kita pergi ke tukang penjahit. Bu, tolong bajunya dibuat tambalan-tambalan aja. Saya ini mau ya zuhud di dunia ya. Tidak seperti itu ya. Tidak seperti itu. Nanti kita akan pelajari bahwa zuhud seperti apa. Ya. Dari sini poinnya sudah sangat jelas bahwa orang yang zuhud akan dicintai Allah dan manusia. Ya. Berarti kita perlu mengenal arti zuhud dulu. Ya. Arti zuhud di sini dijelaskan oleh seorang ulama, Syekhul Ibnu Taimiyah, az-zuhdu tarku ma la yanfa'u fil akhirah. Yang dinamakan zuhud adalah meninggalkan apa-apa yang tidak akan membawa manfaat
Di dunia apa akhirat? Di akhirat, ya. Meninggalkan apa-apa yang tidak membawa manfaat di akhirat. Pindah ya. Berarti kalau baju bagus meninggalkan membawa kita lebih taat pada Allah, bisa syukur betul? Bisa, ya, karena itu mungkin orangnya kaya punya baju bagus dan dia memilikinya dan bisa mengantarkan kepada ketakwaan. Wal wara'u tarku ma takhafu dararahu fil akhirah. Adapun wara' adalah engkau meninggalkan apa-apa yang itu mendatangkan madharat di akhirat. Meninggalkan apa-apa yang itu mendatangkan madharat di akhirat. Zuhud meninggalkan apa-apa yang tidak mendatangkan manfaat di akhirat. Wara' meninggalkan apa-apa yang itu mendatangkan madharat di akhirat. Ayo, kira-kira utama pundi? Zuhud apa wara'? Zuhud ya, sepakat ya? Sepakat ya, leres bahwa kedudukan orang yang zuhud lebih tinggi dibandingkan orang yang wara'. Karena dia bisa meninggalkan yang itu mubah dilakukan tapi khawatir akan tidak bermanfaat pada kehidupan akhiratnya. Misalnya ya, sudah main ya, mobil boleh karena punya harta yang banyak, tapi dia takut nanti mobilnya menjadi tidak bermanfaat di akhirat. Akhirnya dia mencukupkan yang sederhana saja ya. Punya uang banyak, sebenarnya diperbolehkan membangun rumah yang mewah dan lain sebagainya, mubah. Tapi dia takut nanti itu tidak mendatangkan manfaat di akhirat, akhirnya dia tinggalkan. Adapun wara' adalah meninggalkan apa-apa yang itu mendatangkan madarat di akhirat. Contohnya ada uang kita temukan di jalan. Kalau dia wara' ya, dia tidak sembarang mengambil uang itu terus membelanjakannya, khawatir nanti mendatangkan madarat pada di akhiratnya. Atau dia tahu ini harta subhat, kalau orang wara' dia mampu meninggalkannya ya, karena dia takut nanti harta yang diambil adalah harta yang bisa memadaratkannya di akhirat. Dari sini kesimpulannya bahwa wara' dan zuhud kedudukannya lebih tinggi dari orang yang zuhud. Makanya penting sekali Bapak dan sekalian, dari sini kita mengenal tentang zuhud ini, tentang zuhud. Makanya apabila seorang pagi sudah dalam kondisi Islam, kemudian diberi rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala cukup ya, dan dia diberi sifat qanaah, maka sudah keuntungan yang besar ya. Qad aflaha man hudiya ilal Islam wa rusiqa al-kafaf wa qani'a bih. Sungguh beruntung orang yang telah diberi hidayah Islam oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian diberi rezeki yang cukup dan dia diberi sifat qanaah, dan itu insyaallah akan bisa mengantarkan pada sifat zuhud kita. Ya. Sakit dipahami ya? Zuhud apa? Manfaatnya apa? Ya. Manfaatnya adalah Allah akan mencintai orang yang zuhud tersebut, dan manusia juga akan mencintai orang yang zuhud terhadap apa yang dimiliki oleh orang lain. Maka kita coba baca manfaat dari hadis yang ke-31 ini Bapak dan sekalian. Manfaat atau faidah dari hadis yang ke-31. Hadal hadisu aslun fi zuhdi. Hadis yang ke-31 ini adalah pokok di dalam perbuatan zuhud. Wa fihi minal fawaidi, dan di dalamnya mengandung banyak pelajaran. Nomor setunggal, masyru'iyatus su'ali an fadailil a'mali.
hadis ini Bapak dan Ibu sekalian menunjukkan bahwa kita disyariatkan untuk bertanya terhadap hal-hal yang mengandung keutamaan amalan. Berarti kita kalau ada kajian atau jenengan punya unek-unek yang itu kok Ustaz, saya mau beramal ini, kira-kira keutamaannya apa? Itu termasuk disyariatkan untuk ditanyakan. Masru'iyatu su'ali 'anil fadhailil a'mali. Disyariatkannya bertanya terhadap keutamaan-keutamaan amal. Gitu? Karena amal ini yang akan memotivasi seorang untuk melakukannya. Apabila sebuah amal tidak ada keutamaan, tentu orang tidak akan semangat. Maka kalau kita ada unek-unek kok itu sebuah kebaikan, alangkah baiknya ditanyakan supaya kita melakukan amalan tersebut lebih yakin, dan itu termasuk disyariatkannya. Dari sini kita bisa melihat, ya Rasulullah, dulani ala amalin, wahai Rasulullah, tunjukkan kepadaku sebuah amalan, apabila aku mengerjakan amalan tersebut, Allah akan mencintaiku dan manusia juga akan mencintaiku. Ini berarti semangatnya para sahabat untuk mengerjakan sebuah amalan sangat tinggi. Karena bertanya itu menunjukkan apa? Keinginannya untuk mengetahui amalan tersebut. Ya, kira-kira kalau aku mengerjakan ini apa keutamaannya? Apa faedahnya? Dan lain sebagainya. Ini disyariatkan. Ya. Wa hifdzus sahabati ala dzalika, dan hadis ke-31 juga menunjukkan semangatnya sahabat untuk bertanya di dalam amal kebaikan. Ya. Berarti sahabat itu benar-benar orang yang rakus di dalam tamak atau kuat untuk mengerjakan amal kebaikan. Amal kebaikan sangat dimiliki oleh para sahabat. Maka dari sini kita bisa belajar, ya, bahwa kita juga harus punya semangat untuk mengerjakan kebaikan dan bertanya terhadap sebuah amal yang mungkin kita belum tahu keutamaannya, supaya kita semangat untuk mengerjakan amalan tersebut. Sangat dipahami, ya? Sangat dipahami. Berarti kalau jenengan bertanya, sering bertanya, ya, atau ikut kajian, insya Allah di situ akan mengetahui banyak keutamaan amal-amal yang perlu kita kerjakan untuk kita menghadap Allah Subhanahu wa taala. Bekal kita menghadap Allah Subhanahu wa taala. Ya. Makanya Bapak Ibu sekalian, kita perlu meringkas, ya. Artinya kalau kita belajar, kadang kalau kita tidak murojaah, amalan yang banyak itu terkadang kita tidak bisa memahaminya dengan mudah, dan kita perlu terkadang membuka catatan-catatan kita supaya kita lebih paham dengan apa yang sudah kita pelajari. Makanya Imam Bukhari mengucapkan al-ilmu al-murojaah, ilmu itu dengan murojaah, ya. Ilmu itu dengan murojaah. Kadang ini terjadi, ya, di keluarga kita, ya, keluarga saya orangnya semangat mencatat ilmu, tapi kadang nggak diamalkan, nggak di murojaah, kadang membuat dia bingung sendiri karena saking banyaknya ilmu yang, ya, dimilikinya. Ini kan kalau bendungan itu kalau tidak dialirkan kan kadang, ya, budeng, ya, merusak sendiri. Makanya perlu kita murojaah, kita sedikit kita pelajari lagi maksudnya nopo, ya, terus kita amalkan lagi. Makanya kemarin ada catatan ulama, bagaimana ulama itu sering membaca kitab-kitab para ulama yang lainnya berkali-kali supaya mendatangkan faedah yang selama ini mungkin belum bisa didapatkannya. Makanya kalau sekarang ilmu sudah tersebar kemana-mana, akhirnya banyak di pikiran, ya, mudah sekali. Tapi untuk mengamalkannya terkadang, ya, perlu tekad yang tinggi, ya. Karena sudah dikasih mudah ilmu itu, dibandingkan ulama dulu untuk mendapatkan ilmu kadang harus berjalan berbulan-bulan, bertahun-tahun, sehingga terasa menancap ilmu itu di dalam
dadanya, dan insya Allah taufiknya Allah juga dekat dengan orang tersebut. Akan tapi sekarang mungkin dengan tidur, dengan apa, ilmu datang sendiri ya. Akhirnya kita juga terkadang tidak terlalu menghargainya. Makanya ini perhatian buat kita semuanya untuk minta pada Allah Subhanahu wa taala taufik supaya kita beri pemahaman yang baik dari apa yang sudah kita kaji dan amalan yang bermanfaat dari ilmu yang sudah kita pelajari tersebut. Faedah nomor kali, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam utiya jawami al-kalimi. Hadis punika Bapak dan sekalian menunjukkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diberi Allah Subhanahu wa taala jawamiul kalim. Jawamiul kalim itu adalah kalimatnya singkat, maknanya luas ya. Rasulullah tadi kan menjelaskan, ya Rasulullah, tunjukkanlah kepadaku sebuah amalan apabila aku mengerjakannya Allah mencintaiku dan manusia juga mencintaiku. Rasulullah jawabnya apa? Zuhudlah di dunia maka Allah akan mencintaimu, dan zuhudlah terhadap apa yang dimiliki manusia maka manusia akan mencintaimu. Rasulullah tidak panjang lebar memberikan nasihat kepada orang yang bertanya ini, akan tapi simple, pendek dan mudah kita ketahui atau kita pahami dari apa yang disampaikan oleh Rasulullah tersebut. Maka itu adalah termasuk keistimewaan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan jawamiul kalim. Kalimatnya pendek, maknanya luas. Hanya kalau beda dengan orang-orang sekarang mungkin Bapak dan sekalian ya, jenengan bisa merasakan kalau jenengan curhat dengan orang lain itu ya bisa berjam-jam, tapi terkadang kita menyimpulkannya adalah sedikit saja. Oh ternyata itu ya, ternyata itu tok toh gitu ya. Makanya Rasulullah dulu sedikit ucapannya tapi maknanya luas. Nomor 3, al-ijazu fi jawabis su'al ma lam tada'ul hajatu ila tafsili. Bolehnya kita meringkas jawaban terhadap sebuah soal selama itu tidak membutuhkan perincian. Selama itu tidak membutuhkan perincian. Jenengan kalau ada pertanyaan dari teman jenengan atau istri jenengan atau bapak jenengan atau siapa keluarga, kok sudah cukup, ini dalilnya apa, ini hukumnya bagaimana, halal, sunnah, wajib dan sebagainya, kok sudah cukup, berarti tidak perlu diperinci secara lebar karena itu sudah mencukupkan ya. Kecuali kalau membutuhkan perincian secara detail baru dijelaskan secara detail juga. Terkadang kalau yang sudah ringkas itu bisa dipahami, kalau semakin kita jelaskan semakin bingung dan bulat ya kan. Makanya sudah cukup kalau itu perlunya sedikit, simpel, ya sudah cukup ya. Tidak perlu ditafsirkan lagi sehingga menjadi kebingungan bagi yang menjawab maupun yang dijawab pertanyaan tersebut ya. Al-ijazu fi jawabis su'ali ma lam tada'ul hajatu ila tafsili. Meringkas di dalam menjawab sebuah soal selama itu tidak membutuhkan kepada perincian. Faedah nomor sekawan, fadluz zuhdi fi dunya, keutamaan zuhud di dunia. Keutamaan zuhud di dunia. Napa niku? Wa huwa tarku ma la yanfa'u minha fil akhirah. Keutamaan zuhud di dunia yang dimaksud adalah meninggalkan apa-apa yang tidak mendatangkan manfaat darinya untuk kehidupan akhirat. Masya Allah ya. Jenengan kalau mau mendapatkan level zuhud berarti harus sampai seperti ini ya. Kita sedaya semoga Allah mudahkan untuk mendapatkan sifat zuhud ini. Terkadang kita salah paham kan ya. Antum zuhud
tidak mau makan ini, antum zuhud tidak mau beli baju bagus, antum zuhud tidak mau pakai mobil yang mahal dan sebagainya. Ternyata keutamaan zuhud adalah meninggalkan apa-apa yang tidak mendatangkan manfaat darinya untuk kehidupan akhirat. Saged dipahami? Contohnya pun makan boleh mubah, ya. Tapi kalau terlalu banyak itemnya sehingga dia khawatir untuk kesehatannya dan sebagainya, dan akhirat nanti takut, maka dia tinggalkan. Atau makan terlalu banyak, sebenarnya boleh selama masih membutuhkan, tapi dia takut nanti ini akan tidak mendatangkan manfaat di akhirat, dia tinggalkan. Contohnya ulama dulu makannya kan cepat, ya. Artinya sebagian ulama itu makannya cepat karena apa, nanti takut khawatir tidak waktunya habis sehingga terkurangi waktu untuk belajar. Tentu itu akan mengurangi manfaat di akhirat. Berarti kita harus perhatian ini, ya. Kalau kita ingin ke level zuhud, maka mencoba berusaha untuk meninggalkan apa-apa yang itu tidak mendatangkan manfaat di akhirat. Contohnya main TV boleh, lihat bola boleh. Tapi kalau dia berpikir kira-kira bola ini mendatangkan manfaat di akhirat atau tidak, dia berpikir kan, itu kan tergantung dengan pendapatnya masing-masing, ya. Kalau dia pengen, oh ternyata saya ini berpendapat tidak mendatangkan manfaat di akhirat, dia memilih tidak menonton, barangkali itu akan mendatangkan sifat zuhud baginya. Atau apa? Yang lainnya, makan boleh, ya, makan boleh, tapi dia mencukupkan yang sedikit karena takut tidak mendatangkan manfaat di akhirat dan lain sebagainya. Kalau ibu-ibu mungkin, ya, belanja baju boleh banyak, tapi bagi orang yang pengen mendapatkan level zuhud, kira-kira apa yang aku lakukan itu mendatangkan manfaat di akhirat atau tidak? Kalau dia tinggalkan, barangkali dia akan mendapatkan zuhud di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Artinya zuhud ini sesuatu yang mubah yang dia kerjakan, tapi dia memikirkan manfaat enggak untuk kehidupan akhiratnya. Sesuatu yang mubah yang dia tinggalkan, ya, untuk mendatangkan manfaat di akhirat. Wa huwa a'la minal wara'i, dan zuhud ini lebih tinggi derajatnya dibandingkan wara'. Zuhud levelnya, derajatnya lebih tinggi dibandingkan wara'. Li'anal wara'a tarku ma yadurru. Adapun wara' adalah meninggalkan apa-apa yang itu mendatangkan madarat baginya untuk kehidupan akhiratnya. Mendatangkan apa madarat untuk kehidupan akhiratnya. Sangat dipahami, ya? Kalau zuhud ini berkaitan dengan hal yang mubah, dia meninggalkan atau mengerjakannya untuk kepentingan akhiratnya, mendatangkan manfaat atau tidak. Kalau wara' kaitannya dengan yang subhat, haram, dia meninggalkannya karena takut itu mendatangkan madarat untuk kehidupan akhiratnya. Maka levelnya lebih tinggi orang yang zuhud. Faidah nomor gangsal, anna zuhda fid dunya sababun li mahabbatillahi li ibadihi. Sesungguhnya zuhud di kehidupan dunia adalah sebab untuk mendapatkan kecintaan Allah terhadap hamba tersebut. Mendatangkan kecintaan Allah terhadap hamba tersebut. Ini berarti orang yang zuhud di kehidupan dunia akan mendapatkan kecintaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya para ulama ada sebagian menjelaskan zuhud itu yang meninggalkan makan, zuhud itu yang meninggalkan pakaian, zuhud itu meninggalkan kesenangan dan sebagainya.
Dan ringkasnya, zuhud adalah meninggalkan sesuatu yang itu bisa menyebabkan jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, meninggalkan sesuatu yang bisa menyebabkan jauhnya seseorang dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya kalau semakin kita zuhud, berarti kita semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bisa dipahami ya? Zuhud kan sebagian ulama menjelaskan meninggalkan apa-apa yang bisa menjauhkan seseorang dari Allah Subhanahu wa taala. Berarti kalau semakin zuhud, berarti semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan orang yang semakin dekat pada Allah Subhanahu wa taala, kemungkinan besar untuk dicintai oleh Allah semakin besar. Nih, an-zuhda fi dunya sababun li mahabbatillahi li ibadihi. Sesungguhnya zuhud di dalam kehidupan dunia adalah sebab untuk mendapatkan kecintaan Allah Subhanahu wa taala. Bapak-bapak sekalian, kita harus memikirkan bagaimana mendapatkan kecintaan Allah Subhanahu wa taala. Salah satunya adalah dengan zuhud ini. Makanya ada penggolongan zuhud terhadap hal yang musyrik, hukumnya pun berbeda. Zuhud dalam perbuatan musyrik, perbuatan syirik, wajib napa sunah? Wajib, gitu kan? Zuhud kan meninggalkan syirik berarti wajib. Zuhud terhadap perkara yang mungkar, hukumnya pun wajib. Ya, zuhud terhadap hal yang diwajibkan, mendatangkan manfaat, ya hukumnya bisa wajib, bisa sunnah. Bisa dipahami ya? Semakin kita zuhud, kemungkinan semakin dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala semakin besar, karena kita semakin dekat pada Allah Subhanahu wa taala. Ya, contohnya para ulama dahulu ya, karena pengen dekat pada Allah Subhanahu wa taala terkadang rela untuk meninggalkan dunianya. Rela untuk meninggalkan dunianya, hidup sederhana saja. Ini karena khawatir apa yang dia kerjakan tidak mendatangkan manfaat di akhiratnya. Ulama dahulu zuhud pada Allah Subhanahu wa taala mendatangkan kecintaan Allah menggunakan waktu dengan sebaik-baiknya. Takut waktu yang sudah diberikan tidak mendatangkan manfaat untuk kehidupan akhirat kelak. Dan lain sebagainya. Makanya kita senantiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala untuk supaya diberi nikmat sifat zuhud ini. Nanti jenengan insyaallah kalau sampai seperti ini akan merasakan bagaimana kecintaan Allah Subhanahu wa taala pada kita semuanya. Ya, bagaimana merasakan kecintaannya Allah Subhanahu wa taala pada kita semuanya. Karena apa Bapak Ibu sekalian? Salah satu masalah itu biasanya kan pola pikir yang salah terhadap Allah Subhanahu wa taala. Ya. Pak Didi melalui badai adalin. Kita lanjutkan nomor gangsal samun ya. An-zuhda fi dunya sababun li mahabbatillahi li ibadihi. Sesungguhnya zuhud terhadap urusan dunia menjadi sebab untuk mendatangkan kecintaan Allah Subhanahu wa taala kepada hamba tersebut. Ya. Makanya ini ada riwayat man kana dunya hammahu faraqallahu alaihi amrahu. Barang siapa yang menjadikan dunia tujuan utamanya, maka Allah akan mencerai-beraikan urusannya. Man kanat dunya hammahu. Barang siapa yang tujuan utamanya adalah dunia, farqallahu alaihi amroh, maka Allah akan mencerai-beraikan urusannya. Wa ja'ala faqrahu baina 'ainaihi, dan akan menjadikan kefakiran, kemiskinan di hadapannya. Walam ya'tihi minad dunya ila ma kutiba lahu, dan tidaklah datang dunia kepadanya kecuali yang sudah ditetapkan baginya.
Gitu. Biasanya kan kalau ada orang kalau di desa itu ya pagi kerja, siang kerja, malam juga kerja, kadang hasilnya aja demikian juga. Keluarganya kadang juga tidak bahagia. Makanya ada nama Pak? Pagi nama? Nama Pak? Istilahnya itu pagi lupa ya. Kesupen kalau ya. Wa man kanat akhiratu niyatahu jama'allahu lahu amrahu, dan barang siapa yang akhirat adalah tujuannya maka Allah akan memudahkan urusan baginya. Wa ja'ala ghinahu fi qalbihi, dan Allah akan menjadikan kecukupan di hatinya. Wa tadhudunya wa hiya raghibatun, dan dunia akan datang kepadanya dalam keadaan ya rendah. Nggih, Masya Allah nggih. Berarti pola pikirnya harus kita rubah, dan ini tidak mudah nggih. Pola pikir untuk merubah pola pikir yang dulu nenek moyang kita mengajarkan kerja kamu akan sugih. Maksudnya mempengoleh kerja maksudnya nggih. Nanti kamu akan sukses dan sebagainya. Maka di sini Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bahwa kita harus pertama niat kita, bahwa apabila niat kita hanya untuk urusan dunia, maka Allah akan mencerai-beraikan urusan kita, dan dunia datang kepada kita hanya sesuai dengan apa yang sudah ditakdirkan Allah Subhanahu wa taala. Makanya orang yang mengejar dunia biasanya apa? Pikirannya kenceng, kecapean, tenaganya ya sudah habis, akhirnya bahagia apa mboten? Rata-rata tidak bahagia. Maka kerugiannya minimal yang dijelaskan ulama ada 3. Pikirannya kencang, kecapean, kemudian akhirnya tidak bahagia. Ya, makanya Bapak Ibu sekalian, alhamdulillah kita semua diberi taufik oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengenal sunnah, mengenal agama Islam, dan itu adalah nikmat terbesar dari Allah Subhanahu wa taala. Maka kita harus berupaya bahwa tujuan utama kita adalah akhirat, supaya apa? Allah mempermudah segala urusan kita dan tidak mencerai-beraikan apa yang menjadi kepentingan kita. Faedah nomor 6. Isbatu sifatil mahabah lillahi wa radu ala nufatin. Faedah dari sini Bapak Ibu sekalian, kita mengetahui bahwa Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat mahabbah, mencintai, dan ini adalah bantahan kepada orang-orang yang menafikan sifat ini. Karena ada golongan yang menafikan bahwa Allah itu tidak memiliki sifat mahabbah. Maka hadis yang ke-31 ini Bapak Ibu sekalian, bantahan bagi orang-orang yang mensifati Allah dengan akalnya, yang mana mereka berpemahaman kalau sifat Allah itu tidak sesuai dengan akalnya tidak diterima. Sedangkan hadis ini bukti bahwa Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat mahabbah, mencintai. Karena banyak orang yang terkadang menolak bahwa Allah itu memiliki sifat mahabbah atau sifat-sifat yang lainnya yang tidak sesuai dengan akalnya. Dan ini banyak golongan yang terkadang terpeleset dari sifat Allah Subhanahu wa taala. Faedah nomor 7. Talabu mahabbatin nas wa tasabbabu lidzalika bima laisa ibadatan lillah. Ya. Meraih kecintaan manusia dengan sebab-sebab itu yang itu bukan sebagai ibadah pada Allah Subhanahu wa taala. Artinya pun kita melakukan sebuah amal untuk supaya manusia mencintai kita, dan itu bukan semata-mata untuk ibadah pada Allah Subhanahu wa taala. Bukan niatnya untuk mendapatkan kecintaan manusia itu. Itu diperbolehkan. Artinya kita beramal supaya manusia mencintai kita, tapi bukan murni untuk kecintaan manusia tersebut kepada kita. Kan ada orang
saya ngasih kamu hadiah ini supaya kamu mencintai saja, tapi lupa ibadahnya hanya untuk Allah saja. Ya. Berarti dari sini kita bisa memahami bahwa kita ya mendapatkan kecintaan manusia, ya, tapi bukan karena murni untuk mendatangkan kecintaan manusia tersebut, tapi untuk Allah Subhanahu wa taala. Talabul mahabbatin nas wa tasabbubu lidzalika bima laisa ibadatan lillah. Faedah nomor 8. Anal istiqna'a amma fi aidin nas yajlibu mawaddatahum. Sesungguhnya merasa cukup terhadap apa-apa yang dimiliki manusia akan mendatangkan kecintaan di antara mereka. Nggih. Sedulur karo sedulur kadang tukaran gara-gara napa? Uang. Nggih. Tongkol ini kula ajeng luruske patok tanah saja niku kadang nggih adu argumentin, ya. Padahal patok nyelempet segede ajeng kula luruske mawon sudah tegang dulu yang tetangga itu. Nggih. Padahal kalau dari sini kita bisa memahami anal istiqna'a amal fi aidin nas yajlibu mawaddatahum. Sesungguhnya merasa cukup terhadap apa-apa yang dimiliki manusia akan mendatangkan kecintaan mereka. Ya. Sangat dipahami nggih? Kalau kita semakin sudah cukup dan tidak memperhatikan apa yang dimiliki manusia, insyaallah semakin banyak orang yang mencintai kita. Biasanya kalau orang itu kan karena urusan dunia ya. Sekarang apalagi sekarang OD ya. Banyak kepentingan karena uang ya. Datang silaturahmi biasanya kan ada kepentingan. Telepon biasanya kan ada kepentingan dunia dan sebagainya. Makanya kalau kita sudah merasa cukup terhadap apa-apa yang ada di dalam manusia, itu akan mendatangkan kebahagiaan mereka. Insyaallah ya. Berarti kita harus banyak bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala, menawi Allah Subhanahu wa taala sampun maringi sifat merasa cukup, qanaah tadinya, merasa cukup atau qanaah. Tidak mempeng untuk mendapatkan apa-apa yang ada pada manusia yang itu tidak hak kita. Itu akan mendatangkan kecintaan. Makanya kadang kan kita lebih suka orang yang legowo nggih. Kalau ngobrol itu tidak terlalu urusan dunia atau tidak mempeng untuk mendapatkan kepentingan baginya. Ya. Berarti lebih suka ngobrol yang bisa saling memahami dan sebagainya. Itu insyaallah bisa kita rasakan. Ya. Anal istiqna'a amma fi aidin nas yajlibu mawaddatahum. Sesungguhnya merasa cukup terhadap apa-apa yang ada pada manusia akan mendatangkan kecintaan mereka. Ya. Berarti kalau menawi wonten urusan kok sebabnya harta, benda atau apa, kekuasaan dan sebagainya, coba kita mengalah saja dulu ya. Nah, insya Allah akan banyak orang yang mencintai kita. Faedah nomor 9 kita habiskan ya. Anal munaza'atan nasi fi dunyahum mimma yajlibu buqdahum wa hasadahum. Sesungguhnya perdebatan di antara manusia di dalam urusan dunia ya, sesungguhnya perdebatan manusia dalam urusan dunia itu akan mendatangkan permusuhan dan hasad di antara mereka. Leres apa buatan? Leres ya. Sesungguhnya perdebatan manusia di dalam urusan dunia mereka akan mendatangkan kemarahan, kemurkaan mereka dan hasad mereka. Masya Allah ya. Masya Allah, ini Islam ini solusi yang terbaik ya. Solusi yang terbaik. Sudah kalau ada masalah yang tidak enak, mendingan mencukupkan diri dengan apa yang kita miliki. Karena kalau semakin kita perpanjang, yang timbul adalah
permusuhan dan hasad. Apabila kita mengalah, merasa cukup, insya Allah akan datang kecintaan manusia. Faedah terakhir nomor 11. Uluhum sahabati radhiyallahu anhu fala takadu tajidu as'ilatahum illa lima fihi khairun fid dunya au fil akhirah au fihima jami'an. Hadis nomor 312 ini menunjukkan tingginya semangat para sahabat dan mereka tidak bertanya kepada Rasulullah SAW kecuali pertanyaan itu mengandung kebaikan untuk di dunia atau di akhirat atau kedua-duanya. Pasti pertanyaan yang disampaikan, yang diajukan oleh sahabat kepada Rasulullah mengandung kebaikan, imma kebaikan dunia, imma kebaikan akhirat, atau imma kebaikan kedua-duanya. Ini berarti menunjukkan tingginya semangat para sahabat. Tingginya semangat para sahabat di dalam kebaikan. Maka kalau ada orang yang mengaku lebih hebat, lebih baik di dalam beragama ini dibandingkan para sahabat, kita tidak percaya. Kita tidak percaya. Kok ada orang yang mengaku pada zaman sekarang lebih baik dari para sahabat? Kira-kira perlu percaya nama mboten? Mboten, karena semua kebaikan ada para sahabat dan itu semangatnya di atas kita. Kenapa? Karena kalau bertanya itu tidak hanya asal bertanya, tapi pasti dipikirkan kira-kira pertanyaan yang saya ajukan nanti ada kebaikan dunia kah, akhirat kah, atau kedua-duanya. Berarti menunjukkan bagaimana semangatnya sahabat dalam mengamalkan kebaikan. Itu mungkin yang bisa kita pelajari pada malam hari ini. Hadis yang ke-31 yang berkaitan dengan apa? Dengan zuhud. Dan perkataan terakhir yang supaya kita semangat untuk meninggalkan atau menaikkan level kita ke zuhud adalah kullama kunta amma fi aidin nas ab'ad kullama kunta lahum ahaba. Jika engkau semakin menjauh dari segala yang dimiliki manusia, engkau akan mendapatkan cinta mereka. Semakin kita menjauh dari segala yang dimiliki manusia, maka engkau akan mendapatkan kecintaan mereka. Karena manusia rata-rata pengen mendapatkan kesenangan, kejayaan, kemuliaan dan sebagainya. Tapi kalau kita semakin jauh dari apa yang mereka inginkan, maka kecintaan akan kita dapatkan. Mungkin itu yang bisa kita bahas Bapak dan Ibu sekalian pada malam hari ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menghiasi kita di akhir kehidupan ini dengan sifat zuhud. Semoga dengan itu Allah Subhanahu wa taala memberikan kecintaannya kepada kita semuanya dan mendatangkan kebaikan kita untuk kehidupan dunia kita dan akhirat kita. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan hisab kita di akhir kelak dan memasukkan kita semua ke dalam surganya dan bisa melihat wajahnya Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fikum. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد